Ada project film, aku tuh harus naikin berat badan dulu untuk adegan flashback, jadi aku harus ngurus ini. Menurut Om, paling susah niruin siapa sih? Paling susah tuh niruin Limbat. Ternyata Master Limbat takut jatuh dari pesawat juga ya. Ternyata ada. Aku pertama dengar suara dia tuh justru pas dia bersin. Lagi umroh, terus bikin video, terus dia bersin. Alhamdulillah. Barang apa aja yang udah Om beliin sih buat si baby nih? Berlian ya. Guru vokalnya Adis. Atra tuh bikinin lagu, tapi liriknya kok nyentuh banget di sini. Yang Om prepare sebagai seorang bapak, apa yang udah di-prepare nih? Kayaknya lebih ke mental deh, Cin. Bikin gua deg-degan. Bisa nggak ya? Istri kan pasti, kalau kata orang ngidam. Pernah nggak ngidam yang paling aneh? Perilakunya jadi sedikit berubah. Halo semua, balik lagi di Tepaku Cinta. Dan hari ini aku bersama, panggilnya Om, Kak. Senyamannya lu aja. Bro. Ses. Udah punya istri, udah punya anak, berarti Om aja kali. Boleh. Om Gilang. Siap. Nah, hari ini aku mau podcast nih. Mau nanya-nanya simpel aja kita. Asik aja. Oke. Jadi aku baca pikiran nih, anaknya cowok ya? Kok tua? Kok tahu? Oh iya, kok tahu? Iya, tahu. Bisa tahu? Iya. Aku tuh bisa baca soalnya. Wah keren, aku juga bisa baca. Aku bisa baca tuh umur 5 tahun waktu itu. Kok bisa ya? Ya aku tuh baca pikiran. Ini kan karena anaknya cowok lebih excited. Om atau istri malah? Kayaknya dua-duanya sih. Cuman kita berada di level yang nggak mau terlalu excited karena kita pernah punya pengalaman yang kurang mengenakan sebelumnya. Jadi kita mencoba untuk biasa-biasa aja. Padahal sebenarnya dalam hati itu kayak excited banget gitu. Cuman kita tetap pasrah karena apapun itu anak itu titipan. Kamu itu titipan Tuhan untuk Mas Uya gitu ibaratnya. Benar. Kalau soal muka, harapan Om sendiri miripan Om atau istri? Wah, kalau berharap ya siapa aja sih asal jangan mirip tetangga. Itu kan. Iya, yang penting antara dua aja gitu loh, Cin. Itu kan gua pasti kan bertanya-tanya kan kira tetangga gitu kan. Iya. Kok tiba-tiba mirip Uya Kuya, gua bilang gitu kan. Wah, bahaya nih gitu kan. Mending gua yang hamil. Ya sebagai anak sendiri aku juga kadang suka kesel sih. Kok Cinta bisa mirip sama ibu bapaknya ya kan? Aneh gak sih? Iya sih. Ya kan, kok Cinta Nino bisa mirip? Iya sih. Iya, ibu bapaknya sama. Iya. Kalau ada yang bilang kayak younger version mah nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Iya. Tapi pertanyaannya, apalagi kalau misalkan ada orang yang mak bapaknya bilang begini ke anak siapa nih? Anak siapa nih? Kan anaknya kalau bisa bilang anak lu gitu kan gitu. Sebel ya. Iya bener sih, bener. Kalau dengar katanya Om sendiri mau ada lagu ya untuk anak atau gimana nih? Jago nih, padahal postingnya baru sekali loh. Iya, jadi Atra, guru vokalnya Adis. Oh Matra? Iya, Atra. Lah sama! Oh ya malu juga ya? Iya. Iya. Atra tuh bikinin lagu. Kata dia ini gift buat kalian gitu kan, buat Baby G. Jadi kemarin kita habis recording, terus lagunya bagus banget lagunya. Mungkin bagi orang yang tidak berada di posisi kita akan terdengar biasa aja. Tapi liriknya untuk orang yang berada di posisi kita tuh ada lirik yang seperti ini. Kayak telah lama ku tunggu kehadiranmu gitu, wahai anakku gitu tuh kayak kok nyentuh banget di sini gitu. Beda aja gitu. Bagus banget, jadi Atra yang ngasih lagu. Ya si Om Matra emang keren ya. Yang Om prepare sebagai seorang bapak, apa yang udah di-prepare nih? Penasaran nih. Kayaknya lebih ke mental deh, Cin. Mental ya? Iya. Lu mungkin akan ngerasain mungkin masih 10 atau 15 tahun, gue nggak tahu kapan. Tapi intinya ini new chapter gitu loh. Kayak di dalam hidup tuh ada chapter baru. Kayak lo dari SMP ke SMA, terus lo kuliah, terus lo mungkin nanti akan ambil kerjaan gitu-gitu tuh kayak. Nah ini chapter baru gue nih. Makanya exciting sekaligus juga bikin gua kayak deg-degan gitu. Kayak bisa nggak ya gitu. Bisa nggak ya? Bisa nggak ya, tapi bisa lah gitu. Pasti bisa. Karena gua bisaan orangnya. Iya. Pernah nggak sampai ke bawah mimpi gitu? Ke bawah.
ke bawah, kayak berasa dia udah ada gitu, terus main kemana gitu, terus dia nangis, terus kita nangis, itu ada selalu ada kayak begitu. Bukan cuma gue tapi Adis juga kayak begitu. Jadi terharu mendengarkannya. Iya, seru ya. Seru ya, wow. Lu nggak pernah nanya gitu ke bokapnya kan soalnya? Kayak yang ngapain gue nanya soal gue sendiri gitu, kayak males banget. Gitu. Lebih ke mereka yang kasih tahu sih, dulu lu cengeng cin gitu. Terus kayak ya udah sih. Pasti lu gitu doang kan? Iya, itu masih kecil. Iya, gue tuh ngerti banget tau. Aduh loh. Barang apa aja yang udah Om beliin sih buat si baby nih? Berlian ya. Sama ini tuh. Ya pasti baju-baju lah, Cin. Baju yang paling penting sama beberapa peralatan dia, kayak peralatan mandinya, terus juga popok-popoknya, terus ya kebutuhan primer lah. Waktu istri kan pasti pernah, kalau kata orang ngidam. Pernah gak ngidam yang paling aneh? Ngidam aneh sih enggak, tapi perilakunya jadi sedikit berubah. Adis itu adalah tipikal orang yang kalau misalkan jalan ke mall pasti selalu nyarinya restoran yang ada makanan pastanya. Sekarang kalau jalan ke mall nyarinya restoran yang ada restoran Padangnya. Gitu. Jadi dia makannya tuh rendang, ayam bakar. Dia bilang, "Lah, oh ini anak gue bener berarti." Iya. Daerah Minang gitu. Aku pernah dengar waktu mama ngidam aneh sih. Mama dulu ngidam yang aneh Nino ya? Waktu mamaku hamil Nino, mama ngidamnya makanan pasta gitu-gitu. Orang Amerika, nggak makan nasi. Tapi jadinya kayak orang Indo sih. Iya sih. Bukan orang Amerika jadinya. Indonesia banget. Oh tapi Amerika ada yang begitu, yang dari Meksiko atau yang dari lo tau ghetto gitu kan? Gitu wannabe. Om kan sebagai cowok kan nih, ngejagain seorang istri. Pernah gak sih ngerasain repot gitu? Apa sih yang Om pernah ngerasain dan gimana Om menghandle-nya itu? Enggak. Di kehamilan dia yang gini, simple banget orangnya. Sangat asik gitu loh, maksudnya apa-apa dia bisa kerjain sendiri. Kan ada kan katanya orang kalau hamil tuh kan ribet, ini dikit, sensitif, duduk nggak bisa, mau nangis mulu segala macam. Ini slow, makanya gue bilang udah slow, makanya nasi padang lah anak gue persis nih, gue bilang gitu. Anak gue gitu. Jadi seru-seru aja sih. Seru-seruan aja, nggak ada obstacle yang berarti lah. Atau kalau misalkan seorang istri minta apa sesuatu kan, kalau dulu kan mamaku kan minta ditemenin ke toilet kan sama papa kan. Nah, Om sendiri ada gak ngerasain kayak? Iya, kalau misalkan dia minta temenin, sebisa mungkin gue temenin gitu. Cuman karena biasanya bukan cuma pacaran ya, mungkin kalau lo sekarang masih ngerasain pacaran butuh perhatian gitu. Ketika di badan wanita itu ada isi gitu, dia tuh ada butuh perhatian lebih. Jadi kayak kita harus berada di sisi dia walaupun tidak 24 jam gitu kan. Cuman seenggaknya adalah perhatian kita, attention kita ke dia gitu. Mungkin itu sudah sangat cukup gitu. Boleh dong tolong bahas soal pengalaman Kak Gilang. Pernah, kok jadi kasih Om Gilang? Pernah naikin berat badan 10 kg dalam waktu singkat. Ya, wah kalau naikin berat badan tuh gampang banget. Jadi ini ada project film, di mana aku tuh harus naikin berat badan dulu. Jadi waktu itu mentok di 125, sekarang ini alhamdulillah sudah di 112 dalam waktu sebulan setengah. Sebulan setengah, karena di film tersebut aku tuh ceritanya jadi ya sosok yang memang sudah gede badannya. Terus nanti ada adegan flashback. Di adegan flashback ini belum aku ambil, masih ada sekitar 1 atau 2 scene lagi untuk adegan flashback. Jadi aku harus ngurusin nih. Nah dari yang sekarang ini aku masih harus ngurusin lagi sekitar, target sih memang sebisa mungkin kalau bisa 10 kilo lagi. Tapi 5 kilo turun dari sini aja udah cukup sebenarnya. Susah gak sih Om? Untung tidak, aku dibantu dokter Cisi soalnya. Jadi Tapi kan aku tuh kadang suka penasaran tuh gimana orang tuh harus berubah drastis secara penampilan untuk sebuah film. Itu kan berarti harus memberikan badan dan memberikan istilahnya komit gitu. Itu gimana sih? Aku tuh masih suka mikir gitu. Emang mereka nggak mikirin nanti badannya, misalkan tiba-tiba malah nggak bisa dibentuk lagi atau gimana? Iya. Kalau aku lebih mikir gini sih,
Karena kan aku cita-citanya ke Hollywood. Jadi aku pengen jadi aktor Hollywood. Terus aku ngelihat banyak aktor-aktor yang melakukan hal yang sama gitu. Perubahan bentuk badan yang drastis, baik ke kurus, ke gemuk, ke gendut banget atau ke keker gitu kan. Jadi buat aku ini semacam batu loncatan aku yang harus aku lalui supaya bisa menjadi portfolio ke depannya bahwa gue dedicate nih for every movie gitu kan. Dan mudah-mudahan nanti ini bisa jadi apa ya, ibarat jadi jembatan lah jembatan ya, bisa jadi tabungan juga. Jadi kalau misalkan nanti ada agent atau apa tempat audition, gue pernah ngelakuin ini kok, gue bisa begini, gue bisa, don't worry about that, gue pasti akan lakuin apapun for the movie gitu. Jadi mau melakukan komitmen untuk nanti di depannya nanti. Betul, ke depannya. Om kenapa sih suka impersonate tokoh public figure? Iya. Kenapa sih suka? Sebenarnya gini, ya kenapa suka itu karena memang awalnya iseng kan, maksudnya jahil, suka ngikut-ngikutin orang tuh dan bikin orang ketawa tuh kayaknya kita happy banget. Nah terus kenapa sekarang jadi semakin sering dan mungkin dikenalnya salah satu kemampuannya adalah impersonate, karena ya itu adalah gift dan kita harus ngasih tahu ke orang bahwa gue punya gift ini loh dari Tuhan gitu loh. Jadi kayak yang nih gue bisa melakukan ini supaya ada diferensiasinya dengan entertainer yang lain, kayak begitu sebenarnya. Ngerti sih. Sesimpel itu. Menurut Om paling susah niruin siapa sih? Paling susah tuh niruin Limbat. Gue mikir dulu loh, Limbat. Gerakan paling gerakan-gerakan doang kayak gitu kan, terus mata-matain besi gitu, kayak gak ada kerjaan aja gitu loh. Maksud gua kayak ngapain sih orang susah-susah gitu loh bikin besi gitu, pandai besi, dia patah-patahin gitu kan, kayak ngeremehin kerja pandai besi gitu loh. Iya, bener. Tolonglah Master, dipikirkan lagi gitu loh. Mendingan kayak Master Tarno gitu kan, dari Jawa acen-acen. Iya kan? Sampai diposting di iya sama Anderson Paak kan, wah itu gokil gitu. Gue internasional. Kalau Limbat itu kan gue agak bingung ya. Ini kan ada taringnya kadang-kadang bingung gitu. Vampir enggak gitu kan kayak bingung. Udah pernah denger teriaknya belum? Udah pernah denger Unik dia ya? teriak. Unik sekali teriaknya. Ternyata kan dia cempreng suaranya ya. Iya. Itu gue suka videonya loh. Gue like terus setiap kali nonton. Ya benar, ternyata Master Limbat takut jatuh dari pesawat juga ya. Gue pikir kirain gak ada takutnya gitu kan, ternyata dia juga. Aku kira tuh dia bakal kayak iya kan sekuat itu dia kan, ternyata dia gitu kan. Aduh, lucu sekali. Ini lihat loh ternyata loh. Lucu sekali. Ternyata juga nggak impersonate Limbat kalau teriak kan? Iya, barusan ya ternyata ya. barusan Oh iya, makasih ya Cinta. Iya juga ya gitu. Sama kamu pernah tahu Limbat Bersin kan? Itu ada juga, belum dengar. Aku pertama dengar suara dia tuh justru pas dia bersin, karena dia lagi umroh terus bikin video terus dia bersin. Alhamdulillah. Itu ya. Gue juga nggak tahu loh. Ada. Sama di ulang tahun RCTI dia juga pernah selamat ulang tahun RCTI gitu-gitu, ada juga. Kalau nggak salah gitu. Kurang lebihnya. Kalau Uya Kuya susah gak sih? Agak susah ya, karena kan memang Uya Kuya itu kan orang yang sedikit punya kemampuan lain. Dan dia itu tipikal yang maksudnya susah buat ditiruin. Apalagi kalau misalkan kita nggak masuk ke dalamnya gitu loh, Cin. Jadi misalkan gini, apa namanya, kayak banyak orang-orang yang ngerasa kayak apa sih, ngapain sih niruin Uya Kuya gitu, ngapain sih gitu, kayak maksudnya cuman kalau gue sendiri ngerasa ya nggak masalah, cuman gue kayak ya belum bisa aja. Kalau gue bisa nanti next mungkin gue akan coba untuk niruin Uya Kuya gitu. Ya, tapi gue nggak bisa sih niruin Uya Kuya karena memang sedikit susah sih Uya Kuya itu orangnya. Halo, iya. Oke. Gimana share rating kita? Kayak gitu ya? Kamu hipnotis aku ya? Aku nggak sadar loh. Kayak begini kan dia kan? Iya. Kayak begini kan kalau ngomong kan? Ya. Terus gini kan dia kan suka kayak gini kan? Iya. Suka kayak gini kan? Gini gitu kan?
Ditiru anaknya sendiri itu gimana? Saya tuh nomor 1 kalau niruin bapak. Oh gitu ya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Paling hafal gerak-geriknya. Bisa Yaudah Om, kalau gitu thank you udah mau podcast aku. Iya, sama-sama. Sorry podcast sama Nino. Dia yang minta maaf. Tipikal kakak banget ya. Karena ya saya sebagai kakak tuh harus ngejagain, itu poin dari mama saya waktu saya lahir ya. Jagain adekmu ya. Oh gitu. Jadi kayak terbiasa. Iya. Pokoknya yang terbaik. Amin. Terima kasih Cinta. Amin. Oke udah Om. Terima kasih. Terima kasih. Oke kalau gitu don't forget to comment, like, and subscribe. And dadah. Bye.